Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fitrianingsi, kemudian Farah Filza Rosadi dan Harnita. Kami akan memaparkan mengenai gempa bumi tektonik di wilayah Malang. Kejadian bencana alam di Indonesia pada tahun 2021 sudah mencapai 763 peristiwa. Yang pertama, gempa bumi sebanyak 13 peristiwa, kemudian banjir sebanyak 337 peristiwa, tanah longsor sebanyak 144 peristiwa, angin puting beliung 186 peristiwa, kebakaran hutan dan lahan 70%. Bencana terjadi baik karena faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia yang selalu mendatangkan kerugian, kerusakan, penderitaan, dan korban jiwa. Dengan meningkatnya kejadian bencana di berbagai daerah di Indonesia, baik frekuensi, intensitas, maupun dampaknya, hal tersebut memerlukan penanganan secara terkoordinasi, terencana, dan terpadu. Kemudian, kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan harus didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan pada pasal 35 dan pasal 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Konsep surveillance bencana, kejadian bencana pada umumnya berdampak merugikan, seperti rusaknya sarana dan prasarana fisik, meliputi perumahan penduduk, bangunan perkantoran, sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain. Hanyalah sebagian kecil dari dampak terjadinya bencana, di samping masalah kesehatan seperti korban luka, penyakit menular tertentu, menurunnya status gizi masyarakat, stres pasca trauma dan masalah psikososial, bahkan korban jiwa. Jadi menurut pedoman manajemen sumber daya manusia, kesehatan dalam penanggulangan bencana. Bencana dapat pula mengakibatkan arus pengungsian penduduk ke lokasi-lokasi yang dianggap lebih aman. Kemudian, untuk korban yang terdampak, tentunya dapat menimbulkan masalah kesehatan baru di wilayah yang menjadi tempat penampungan pengungsi, mulai dari munculnya kasus penyakit dan masalah gizi, serta masalah kesehatan reproduksi, hingga masalah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi, serta penurunan kualitas kesehatan lingkungan. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui surveillance bencana. Untuk surveillance bencana yang ada di daerah, ini meliputi surveillance penyakit seperti penyakit menular, kemudian ada epidemiologi, kemudian ada surveillance gizi, dan surveillance faktor resiko. Kemudian gambaran geografis Kota Malang. Kota Malang ini terletak pada ketinggian antara 440 sampai dengan 667 meter di atas permukaan air laut. Merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak pada 112,06 derajat sampai dengan 112,07 derajat bujur timur dan 7,06 derajat sampai dengan 8,02 derajat lintang selatan. Riwayat bencana sebelumnya di Kota Malang ini
Pertama, pada tanggal 15 Agustus pada tahun 1896, wilayah selatan Malang pernah diguncang gempa kuat dan merusak. Dan guncangan tersebut sekitar berskala 6 mmi. Kemudian pada tanggal 20 November 1958, Selatan Malang juga merasakan guncangan mencapai skala 7-8 mmi. Kemudian tahun 1962 dan 1963, wilayah Malang Selatan kembali merasakan gempa yang kuat dan menyebabkan beberapa kerusakan ringan di selatan Malang. Kemudian, pada tanggal 4 Oktober 1972, gempa menyebabkan guncangan yang kuat terjadi di Malang. Putri 2019 mengatakan bahwa gempa berkekuatan 5,6 mengguncang wilayah selatan Kabupaten Malang pada Selasa 19 Februari 2019 pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas subduksi landai di zona megastruct. Kemudian, berdasarkan Kepala BMKG mengatakan pada tanggal 10 April 2021 terjadi gempa di Malang dengan kekuatan 6,7 yang memiliki spektrum guncangan yang luas. Hasil dari analis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan epicenter gempa terletak pada koordinat 9,67 lintang selatan sampai dengan 112,74 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 170 km arah selatan kota Kepanjen, Malang. Pada kedalaman 42 km, melihat kedalaman hiposenternya, tampak bahwa pusat gempa ini tepat berada di bidang kotak antara lempeng atau yang biasa disebut interplate earthquake. Jadi kesimpulannya, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang masuk dalam jalur pertemuan lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Pertemuan lempeng itu berada di 200 km arah selatan. Dengan dilaluinya pertemuan dua lempeng tersebut, maka wilayah selatan Jawa Timur berpotensi terjadinya bencana gempa bumi tektonik. Seperti ini ya teman-teman, kerusakan yang diakibatkan oleh gempa tektonik. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.